Jadi bangsa Indonesia ini separohnya kan perempuan. Ketika kita bicara soal Indonesia mau seperti apa, pastinya kita bicara juga tentang perempuan. Sayangnya perempuan di Indonesia sebagian besarnya itu memang masih tertinggal dibandingkan dengan laki-laki dan juga dibandingkan dengan mungkin bangsa-bangsa lainnya. Jadi kalau kita misalnya saja nih dari segi pendidikan formal, rata-rata perempuan Indonesia itu pendidikan formalnya hanya sekitar 8, sekian persen, artinya SMP ya rata-rata secara umum. Kalau di pedesaan lebih rendah lagi, jadi lebih dari sekitar sepertiga, sekitar 31% perempuan di pedesaan itu tamat SD saja pendidikan formalnya. Sedangkan yang perguruan tinggi itu hanya sekitar 6%. Di kota mungkin lebih baik kalau perguruan tinggi bisa mencapai sekitar 14%. Nah, pendidikan formal ini kemudian juga tidak diimbangi dengan akses perempuan terhadap berbagai macam sumber informasi, sumber pengetahuan, dan kesempatan-kesempatan perempuan untuk meningkatkan kapasitas potensi dirinya, agensinya. Padahal perempuan diberikan banyak sekali beban dalam hidupnya. Jadi misalnya perempuan itu selama ini dituntut untuk menjadi pendidik anak-anaknya. Kalau dia harus mendidik anak-anaknya, kita bayangkan kan harusnya dia punya pengetahuan yang lebih luas, dia harus punya akses terhadap berbagai macam perkembangan sehingga dia bisa memberikan pendidikan terbaik buat anak-anaknya. Dia bisa mengeluarkan potensi terbaik buat anak-anaknya. Tapi tidak demikian. Perempuan diberikan beban yang sangat penting, yang sangat berat, tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa menjalankan tugas kewajiban ini secara maksimal. Karena itu penting untuk perempuan itu belajar sepanjang hayatnya. Meskipun mungkin tidak melalui pendidikan formal karena berbagai keterbatasan. Di dalam zaman yang berubah saat ini, di mana semua informasi tersedia secara digital, secara online, maka kesempatan belajar perempuan itu sangat terbuka. Namun apakah kebiasaan belajar ini ada pada perempuan yang selama ini sudah dikanal-kanal dengan kewajiban-kewajiban, dengan peran-peran yang membatasi ruang dia untuk mengembangkan pikirannya dan mengembangkan agensinya. Oleh karena itulah, belajar dari pengalaman panjang pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau PKK, di mana kami mengajak perempuan kepala keluarga yang secara strata sosial, secara posisi paling rendah di dalam masyarakat ini untuk bisa mengembangkan agensinya. Lebih dari 20 tahun yang lalu ketika kita mulai mengajak PKK berorganisasi, mengajak PKK komunitas perempuan kepala keluarga ini belajar melalui training-training, kita melihat perubahan lompatan yang luar biasa. Ketika mereka kemudian menjadi pemimpin, mereka bisa secara kritis terlibat di dalam masyarakat, mereka bisa mengajarkan pada anak-anak, pada perempuan lain, itu lompatan perubahan yang luar biasa. Dengan keyakinan ini kemudian kami percaya bahwa jika perempuan-perempuan mempunyai ruang, tempat, kesempatan untuk belajar sepanjang hayatnya, maka perempuan-perempuan ini akan mampu meningkatkan kualitas dia sebagai manusia, kualitas dia sebagai perempuan, kualitas dia sebagai negara, dan memperkuat agensi dan kepemimpinannya untuk bisa membuat perubahan yang berarti, untuk bisa merespon konteks yang berubah terus dengan sangat pesat pada saat ini. Nah, ruang-ruang ini harus ada di dalam masyarakat. Karena itulah belajar dari PKK kemudian kita pada tahun 2016 memulai sebuah inisiatif yang kita beri nama Akademi Paradikta Indonesia sebagai sebuah platform pendidikan sepanjang hayat bagi perempuan, remaja, dan anak-anak untuk terus-menerus mengembangkan potensinya, mengembangkan agensinya sebagai pemimpin perubahan di dalam keluarga, di dalam masyarakat, dan tentunya menjadi bagian dari warga negara yang aktif untuk perubahan menuju Indonesia yang lebih baik.